Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi yang kedua kali. Bila yang ketiga belum bagus respon, sudah boleh minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Yang saya muliakan dan hormati pendamping sebelah kanan saya, luar biasa Ustaz Mursalin Basyah. Kita malam ini hanya memperingati seorang Rasul, sedangkan beliau itu Mursalin. Lebih ramainya agama. Dan yang saya muliakan pendamping sebelah kiri saya, Mauliza Akbar. Sebenarnya beliau lebih cocok Mauliza Atwal, sambil menunggu Akbar insyaallah. Yang saya muliakan dan hormati senior kita yang membangkitkan nama besar dari Ikatan Alumni Timur Tengah, ini saudara Al-Mukarram Syekh Fadil Rahmi, luar biasa, menjadi anggota DPD RI. Permainannya bukan cilet-cilet. Jadi kalau wali kota ingin ketemu dengan DPD itu harus menghubungi ajudan gubernur lebih dahulu. Yang saya muliakan dan saya hormati kawan-kawan seperjuangan yang sudah berhadir di majelis ini, teristimewa dari majelis Kunana At-Taufiq Wal Hidayah. At-Taufiqnya kalau untuk Wal Hidayah terakhir Wal Hidayah dari At-Taufiq yang telah memberikan motivasi dan semangat bagi kita. Padahal baru kemarin saya dan kawan-kawan membicarakan tentang hukum alat musik, kekenang juga. Kayak sampai ini. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Sahibul Maqha, bukan Sahibul Bek, yang bawa kedai kopi. Sahibul Maqha, dawa kopi. Ini dawa kita anggap saja bahasa Arab. Ada beberapa khilafiyah. Bina khilaf berkopi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang telah berkenan meluangkan waktu hadir ke majelis ini, meninggalkan kehangatan rumah dan kasur, meninggalkan indahnya tontonan drama Korea untuk hadir ke majelis ini karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal pembukaan saya harus menyampaikan khilafiyah dulu dengan Syekh Mursalin. Kalau beliau menyatakan yang pertama memperingati maulid adalah Nabi itu sendiri, maka saya katakan yang pertama memperingati maulid adalah Abu Lahab. Bil fi'li. Begitu Nabi lahir, Nabi belum sempat memperingati hari lahirnya, tapi Abu Lahab sudah memperingati kelahiran Nabi. Maka yang memperingati maulid sekarang adalah pengikut-pengikut Abu Lahab. Abu Lahab yang pertama memperingati maulid Nabi. Sukacitanya atas kelahiran Nabi itu luar biasa. Kenapa? Karena kecintaannya kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudara yang dibangga-banggakan tapi meninggal dalam usia muda. Maka begitu tahu bahwa silsilah dan nasabnya berlanjut, lahirnya anak laki-laki, rasa sukacitanya itu luar biasa. Karena sukacitanya itulah beliau merdekakan. Nyampaikan udah beliau deh. Udah jadi beliau. Waktu itu belum ada persoalan apa-apa dengan Abu Lahab. Beliau merdekakan budak perempuannya Suwaibah al-Aslamiyah.
Dengan berkah tersebutlah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya di dalam kubur. Makanya Abu Lahab berpesan agar kalender itu ketika dicetak ditulis semua hari menjadi Senin. Senin. Artinya kalau Senin kabri ini. Beda dengan kita yang hidup sekarang. Kita punya sebuah sindrom I hate Monday. Saya benci hari Senin. Karena saya ingat hari Senin masuk kantor lagi bintih, saat burung, saat bocor. Abu Lahab mendambakan agar setiap hari itu adalah Senin, diringankan siksa. Jadi kalau Abu Lahab saja yang kafir hanya karena sukacita di hari Nabi lahir, diringankan siksa oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya, fama balul mu'minil ladzi tiwala umrihi bihadzal nabiyyi mu'minun. Maka bagaimanakah seorang mukmin yang sepanjang hidupnya beriman kepada sang Nabi dan bersukacita. Ini yang pertama. Jadi kami agak sedikit beda karena beliau tidak berani tanggung risiko mengambil jalur aman. Yang kedua, kenapa penting bagi kita untuk memperingati Maulid? Yang pertama tentu sebagai wujud rasa syukur. Salah satu bentuk syukur itu ada at-tahaddus bin ni'mah. Maka di dalam Islam rasa syukur diungkapkan dalam dua bentuk. Salah satu dari dua bentuk. Adakala dengan berpuasa, adakala dengan berbuka puasa. Maka ada dua metode. Nabi menunjukkan kedua-dua metode itu dalam praktek. Orang yang lahir beliau contohkan berpuasa di hari lahir. Maka Nabi konsisten ketika disebut peringatan hari ulang tahun, benar-benar harinya yang diperingati. Kita tidak konsisten, namanya hari ulang tahun, tapi yang diperingati tanggal ulang tahun. Makanya 17 Agustus itu bukan hari ulang tahun kemerdekaan, itu bukan peringatan HUT, itu adalah peringatan TUT, tanggal ulang tahun kemerdekaan. Jadi tidak konsisten di dalam menggunakan bahasa. Maka Nabi kalau menyebutkan hari lahir, benar-benar hari itu beliau peringati. Dan tradisi berpuasa di hari lahir tersebut dipraktekkan oleh sebagian komunitas masyarakat di negeri ini. Salah satunya adalah dalam budaya Madura. Orang Madura memperingati hari lahir dengan berpuasa. Sedangkan kita di Aceh memperingati hari lahir dengan berbuka puasa. Baju makanan, se-OBI. Yang kedua, bentuk syukur adalah dengan kenduri. Maka dapat nikmat ketika kawin, dapat istri, syukur kenduri, aulim walau bisyadid. Dari pernikahan itu lahir anak, ada akikah kenduri, maka ada syukur dalam bentuk kenduri. Maka pernikahan itu hanya disunatkan kenduri pada laki-laki, karena laki-laki lah yang paling beruntung dari proses pernikahan. Perempuan tersiksa, ada aja benar kau benar. Lalu kenapa orang perempuan ingin kawin? Hanya untuk menolak tekanan sosial. Kenapa? Akan muncul pertanyaan, puci laga ada melakotan. Puci laga ada melakotan. Maka dulu ada kawan saya, Syahrini. Itu kan cetar membahana, tapi lakotan, susah hobi. Maka begitu datang Jepang Rino Barat, bahagia datang. Ini persoalan besar. Tapi setelah menjalani prosesi pernikahan, bercerai hidup atau mati, banyak orang perempuan tersebut yang mempertahankan status quo. Hampir habis hubungan kau ini. Kenapa? Karena tekanannya sudah selesai. Ya, kalau nanti datang orang membuka, puji laga ada anak kau, mudah jawab. Karena ada orang utipak. Selesai. Ini pada orang perempuan. Makanya dalam Islam pernikahan itu sunat kenduri pada laki-laki. Tapi di Aceh yang paling heboh kenduri justru di tempat pengantin perempuan. Waktu intan itu nyandara baru duduk dari bengah sampai telepon terseonya ubiraya ya. Begitu intan darah baru melindung di depan. Ini terbalik. Jadi justru seharusnya harus lebih heboh pada pengantin laki-laki. Karena bagi kita yang paling beruntung ketika menikah, puncak prestasi kita bisa mempersunting wanita yang kita puja-puja. Makanya Syekh Fadil sangat beruntung. Ini dua metode untuk memperingati Maulid. Ada rasa syukur dalam bentuk tahaddus bin ni'mah tadi dengan berpuasa, atau yang kedua dalam bentuk memberi makan. Kemudian yang ketiga, kenapa penting kita peringati Maulid? Maka harus kita ingat dulu substansi dari peringatan Maulid itu apa.
dalam peringatan Maulid dari praktek yang kita lakukan tidak terlepas dari 3 perkara. Perkara yang pertama adalah membacakan sejarah Maulid Nabi. Maka ada Maulid Barzanji. Yang kedua ada bersalawat kepada Nabi. Maka muncullah grup dikir. Yang ketiga ada acara perbaikan gizi, disebut kenduri. Itu yang tidak boleh kurang. Ada hanap lain je, penting benda perbaikan gizi, kenduri. Ini 3 substansi. Masing-masing ini mempunyai maknanya dan bisa dikembalikan kepada dasar umum di dalam syariat. Tentang makan-makan ada instruksi. Di dalam surat Al-Insan itu diingatkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka yang memberikan kenduri dari makanan yang paling mereka sukai. Kepada siapa? Orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang di dalam tawanan. Maka tidak pernah kenduri di Aceh seheboh kenduri Maulid. Yang dihidangkan itu makanan yang paling enak. Ada kuah duhe. Kuah duhe tersebut pun santannya santan asli, ule santan. Jadi setelah 1 kali diambil santan, yang lain dibuang ke remuhnya. Padahal untuk makan-makan biasa itu diolah lagi sampai beberapa kali. Kenapa? Karena kita ingin yang khusus, kenduri kepamulai. Bahkan dalam tradisi dulu, kambing, ayam, dan lembu yang akan disembelih untuk kenduri Maulid dipersiapkan dengan khusus. Empun tekok, tidak boleh bersaing dengan lembu yang lain. Terseleksi. Ini prosesi khususnya untuk mempersiapkan makanan yang paling kita cintai. Dan di dalam Islam, ternyata akhlak yang paling terpuji itu adalah salah satunya memberi makan. Ketika datang Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khairun? Beliau menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan dan engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Maka tradisi memberi makan, kenduri, menawarkan makan itu tradisi yang hidup turun-temurun di Aceh sampai hari ini. Makanya datang ke warung kopi, kita baru datang disuguhkan minuman, orang lain sudah lebih dahulu duduk, tetap ada tawaran. Dia kopi aku, padahal kopi roh ada hijab. Tetap ada yang dia kopi aku. Kita paham dulu bahasa basi, ada pun kalian aku. Tapi sekarang beda bahasa basinya, dia kopi, anak pun bayang ke namdang. Itu jadi masalah kita sekarang. Dulu orang paham kalau ditawarkan itu hanya bahasa basi, dia alhamdulillah kena. Sekarang bahaya, dia kopi aku, dia bayang ngatain, orangnya ngata berdoa, ada pun ketengah tu pak. Maka sekarang hati-hati karena bahasa basi itu tidak lagi hidup dalam masyarakat kita. Ini tradisi yang terus bertumbuh. Maka selalu saya kampanyekan, kalau kita nongkrong di warung kopi dimanapun, ada orang yang minta sedekah. Islam tidak mengapresiasi sedekah 1000-2000, tidak menyelesaikan hajat. Maka mulai dari besok di warung ini asal ada yang minta sedekah, duduk je kopi je. Mana dekat-dekat je kopi dan ku kali. Baju mi kali. Bu kali. Bu je lagi no. Ni lagi dipak tu kan. Kenapa? Karena sudah selesai hajatnya. Lebih baik kita korban uang lebih banyak 10.000, 15.000 untuk bayar nasi dan mie gorengnya daripada kita kasih 1.000 tapi dia berkunjung ke setiap meja. Yuk benar yang pasang badan berapa? Berjobu, duit. Jadi kalau setiap meja menawarkan nasinya, leh meja di berjobu. Meja apa aja deh. Ini dalam Islam memberikan makan dan mengucapkan salam. Jadi kalau itu substansinya, maka 3 substansi ini salah satu yang paling penting dan intinya sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Saya nggak hafal pernyataan beliau. Dinyatakan di sini. Inna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yumaddu lahum samatun ya'kulunahu wa yansarifun min ghairi ziyadatin ala dhalika huwa al-bid'ul hasanatu allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min taqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi asy-syarif. Dasar pelaksanaan maulid berupa orang kumpul-kumpul lalu dibaca yang mudah dari ayat Al-Quran, kemudian dibacakan riwayat dan sejarah yang terjadi pada proses awal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran beliau dari mukjizat, firasat dan lain sebagainya. Kemudian disuguhkan aneka macam makanan. Lalu setelah selesai makan pulang, SMP, selesai makan pulang. Min ghairi ziyadatin ala dzalika, tanpa ada tambahan-tambahan yang lain dari hal-hal demikian, masuk dalam kategori bid'ah hasanah yang diberikan pahala kepada pelakunya. Kenapa? Karena dalam prosesi tersebut terdapat pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan sukacita dan rasa bahagia atas kelahiran beliau yang mulia. Ini dasarnya. Masalah kita sekarang adalah tidak kembali kepada substansi ini, bergeser pelan-pelan sampai substansi itu hilang. Maka tidak aneh bila hari ini kita buat peringatan Maulid dalam durasi waktu yang sangat panjang, tetapi justru orang yang hadir peringatan Maulid tidak semakin mengenal Nabi-nya. Saya sudah mulai ceramah-ceramah Maulid di Aceh ini bukan sejak berangkat ke Mesir. Sebelum saya berangkat ke Mesir, saya sudah mulai berceramah dari tahun 96. Cuma orientasinya berbeda. Dulu sebelum ke Mesir, orientasi saya ceramah itu baru dianggap sukses kalau orang yang hadir tertawa bahagia. Umar melepas lucu dengkunya. Lucu ke Pak? Dari salam ke kem-kem baju sampai habis umurnya. Hanya kami berhasil. Belakangan ketika sampai ke Mesir, saya terakses kepada ceramah para ulama-ulama di Mesir. Wa ala ra'sihim Syekh Abdul Hamid Kishit. 1 jam 2 jam beliau ceramah tanpa ada lucu sama sekali, tetapi rasanya berkedip saja kita rugi. Kenapa? Karena materi yang beliau sampaikan adalah sejarah dan menjadi sebuah referensi. Dan yang kedua, bahasa yang beliau gunakan itu bahasa fusha, yang Arabnya tidak ada salah sama sekali. Maka saya menerapkan standar beliau, menyampaikan materi ceramah harus punya referensi, dan yang kedua, penggunaan bahasa harus sesuai dengan gramatika. Maka sering saya gugat kawan-kawan yang menyatakan 080852, termasuk tadi saya gugat beliau, kenapa daripada dengan dari itu penggunaannya berbeda. Saya datang daripada Cekung hanya, saya datang dari Cekung, dari menyatakan sumber daripada menyatakan pembatik, daripada tadi duduk kalau beda daripada apa. Tapi kita sudah belajar bahasa Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi, daripada saja harus membedakan. Ini menjadi PR terbesar bagi kita. Maka saya terafiliasi kepada ceramah-ceramah tersebut. Maka saat pulang saya hilangkan materi-materi lucu, tidak lagi menjadi orientasi. Tapi bukan berarti tidak boleh lucu. Jangan lucu itu menjadi rujukan utama. Kalau itu jadi rujukan utama, maka acara kita berubah dari acara ceramah dan tausiah menjadi standing up comedy show. Ya, ini kerusakan fatal. Maka sayangnya peringatan Maulid yang kita laksanakan, ada 3 hal yang substansial ini yang bergeser. Substansi berganti menjadi substansial. Ujung-ujungnya tetap sial. Apa yang bergeser? Pada peringatan Maulid itu diadakan dikir. Diki dalam bahasa Aceh identik dengan salawat, tapi entah kenapa berganti menjadi diki. Padahal diki itu dari kata-kata zikir. Apa salahnya? Bacaan-bacaan zikirnya itu tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilantunkan dengan syahdu. Kalau dia udah ilham. Nama Nabi itu terkejut-kejut Nabi. Hadirnya terkejut-kejut kan. Sallallahu ala Muhammad. Terkejut-kejut Nabi. Itu belum lagi salawat-salawat yang mengancam Nabi. Ya Maulana ya Habibi nebreh kamo bauletiti. Ini ancam tu. Minyahan nebreh. Nabi kan cakap. Ini hadir Nabi langkawan kemudian aku tumpangi. Aku preh pakai. Minyahan nebreh. Oh ya Muhammad. Memanggil Nabi seolah-olah Nabi ada. Oh ya Muhammad. Bayangkan, adab ini hilang. Ini selawat kita tanpa ada intonasi rasa hormat. Maka dulu ada seorang ahli musik Indonesia, Hari Rusli. Dia mengkritisi kenapa lagu Indonesia Raya tersebut tidak mendatangkan rasa cinta tanah air. Ternyata dari intonasinya, 4 vokal berturut-turut dengan tekanan di ujung itu menunjukkan luapan emosi. Bayangkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia, itu udah bengehnya. Harusnya kalau ingin datang rasa hormat, maka bahagian akhirnya itu kita lembutkan.
Indonesia. Mangat lah mati. Yang lagi uri dah Indonesia. Beliau kritisi lagu tersebut. Kenapa? Karena intonasi, cara kita mengucapkan sesuatu ada rasa hormat. Ini tentang salawat, bukan tentang gerak-geraknya, tapi ucapan yang jangankan pendengar, bahwa bahkan pembicaranya sendiri sudah tidak paham apa yang diucapkan. Inilah maksudnya. Maka salawat itu harus kita kembalikan kepada bahasa yang benar. Sekarang sulit untuk menjadi benar kalau referensinya saja yang jadi tokoh mengucapkan salawat dengan bahasa yang keliru. Nama Nabi Muhammad itu pendek bacaannya, tapi dalam bentuk ucapan menjadi panjang. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mat panjang, tapi Muhammad ada panjang. Ini kekeliruan fatal, dan kekeliruan ini dari Masjid Raya Baitur Rahman. Nyenai pengeh buka keliruannya. Dari Masjid Raya Baitur Rahman, imam-imam yang memimpin selawat tersebut tidak merasa berdosa memberikan contoh panjang pada mat. Muhammad yang panjang, yang pendek dipanjangkan. Terus Allah yang panjang dipanjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang dan pendek itu bermakna dalam bahasa Arab. Hilang baris, hilang huruf, dan lain sebagainya. Ini pada persoalan selawat. Yang kedua, pada persoalan kenduri. Kenduri itu bagus. Prinsip dasar kenduri adalah menyediakan makanan, menyuguhkan makanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami berikan makanan untuk kalian mencari keridhaan Allah, tidak berharap balasan dan tidak berharap terima kasih. Hari ini bergeser. Dulu kenduri orang tua kita, yang penting stok makanannya melimpah. Sedangkan aksesoris yang untuk bubong kaki sekedar plastik biru pada ya, terpalnya gelap benar-benar. Tika tekai gitu. Hanya ternyata terop makanan UBE. Jadi waktu kita tumok kuah belangaunya cilantung merumpuk atau anak pernah aduk-aduk le. Kenapa? Karena difokuskan untuk makanan. Lalu bergeserlah dari sekedar terpal, lalu berganti dengan teratak seala kadar. Sudah perlu biaya untuk sewa. Duduknya tetap di tikar, lalu diganti tikar pakai kursi plastik. Minta mahlam jaya, tambah kursi 2.000 sewa. Dari sekedar kursi plastik naik kelas, harus disampul pakai dengan kain putih. Minta mahlam kali 5.000 sewa. Kemudian dari sekedar hidangan makanan hanya sekedar teratak, sekarang sudah pakai teratak kerucut dalam sewa. Dan semua sewa-sewa tersebut dibebankan kepada pengunjung. Maka hari ini hampir setiap tempat acara yang kita kunjungi tetap ada meja limau kado dengan kotak amal. Nyampe katanya, kena pegang kenduri atau kena mekat kuat. Filosofi awal bagus. Kenapa ada kotak meja kado? Supaya tamu yang datang ketika ingin memberikan hadiah kepada tuan rumah, bila tidak sempat bertemu bisa titip. Dicatat itu hanya untuk menenangkan hati yang memberi kado, bahwa pemberian Anda sudah dicatat. Hanya tidak mulang dibaca tipulan, gebah pulang, tipulin, gebah pulin. Tapi hari ini menjadi catatan dan itu menjadi referensi. Ketika nanti diundang kembali, hanya mesti dijaknya kurubah. Oh iya kerung pulang, mesti kurubah tengok balahnya loh. Padahal seharusnya kado itu adalah hadiah, bukan untuk balas dendam. Kotak amal hanya untuk merespon kalau ada orang yang ingin bersedekah, maka daripada hek-hek minta rumpah-rumpah duduk dalam kotak. Tapi hari ini sudah menjadi tujuan. Maka betapa sering kita lihat acara kenduri, setelah selesai duduklah anggota keluarga pedram botek kalkulasi. Catering sekian, teratak sekian, kegiatan lain sekian, baju seragam sekian, biaya sekian, ditambah kado sekian, ditambah pelang kotak sekian. Kesimpulannya kenduri kali ini rugi 15 juta. Kau buat kenduri ke rugo duitnya. Maka kau rugo ke pucik kenduri. Kenapa ini wapeng, ini wapengkai. Maka terjadi pergeseran. Hari ini kenduri kita tersebut menjadi beban. Harusnya ketika datang kenduri maulid, sekedar datang saja lenggang kampung goyang kerawang, perutnya se-off makanan UBE. Maka kepada tamu dipersilakan untuk se-off makanan. Jangan mencicipi, ini cipi bacuk lagai. Tajak jauh dia cakap cicipi buat. Maka dube-dube macam. Sekedar makan. Nah, dalam adat kita berlaku peraturan. Bahkan pernikahan sekalipun walimatul urus dalam satu kampung satu hari tidak boleh lebih dari satu rumah. Kenapa? Agar semua terjadi silaturahmi, kumpul di satu tempat.
Nyandung penting berkahwin tidak boleh 1 hari lebih dari 1 rumah. Tapi sampai pada kegiatan maulid dalam 1 hari lebih dari 10 rumah. Hamda tu hoya habis. 10 rumah. Banti puluh buah gundangnya. Hor berjabu. Kalau sekedar datang makan saja tanpa harus nenteng gula, itu saja sudah menjadi beban. Minimal 1 rumah 15 menit, 10 rumah 150 menit. Berdujung dah ya. Dan pegawai berapa lama harus absen dari kantor. Nyenggah lam-lam kita tertekan mental. Mangat aja ada diri itu pupurku. 1 rumah sekilo gula, 1 kilo ada 15 ribu. Dah. 15 ribu. Tiap baru rumah terhitung 15 ribu ada anak kalori bidro ada pejong. Kemudian orang yang buat kenduri tidak siap datang. Kita diundang berhalangan hadir jadi musuh. Wajib kepegang kenduri undangnya hanya aja ni. Kenduri kiri hanya aja. Yang kenduri mati maaf ya. Kenduri untuk balas dendam. Maka selalu saya katakan buat kenduri Anda harus siap. Tamu yang diundang tidak datang berbesar hati. Ada banyak sekali kemungkinan halangan. Tengah sibuknya, tengah nak sakit keluarga, tengah luar kota. Banyak alasan untuk membenarkan atas ketidakhadiran. Ketika besok ketemu di warung kopi, jangan lagi juga, hai baru hanya aku nyelupa hai minta jawaban. Anggap itu sudah selesai. Kita yang tidak diundang juga berbesar hati. Kadang tua undang, kadang kagak undangan hana teruk katanya, kadang kagak kepegang tanya tua. Tidak diundang, jangan besok ketemu juga. Baru lepoh lemah rumah nak pegang-pegang. Nyampi kemangak terumpuk. Maka kenduri hari ini adalah kenduri yang memutuskan silaturahmi. Maka selalu saya sarankan kalau kita mau buat kenduri maulid, janganlah semuanya fokus di rumah. Ada 90 hari durasi kenduri maulid, dari 12 Rabiul Awal sampai 12 Jumadil Akhir. Maka dibagi ke absen di pagi di kampungnya pada berapa kakak mau buat kenduri. Oh ada sekitar 60 kakak. Dibagi harinya. Anda besok. Nyat pegang kenduri bang masjid. Omongkan bahwa besok jemaah masjid ini sholat zuhur disediakan kenduri maulid dari Bapak Fulan. Kalau terlalu repot panitia tinggal pasang spanduk. Makan siang hari ini kenduri maulid dari Bapak Fulan. Biasakan demikian. Pasang spanduk, kenduri besok akan disediakan oleh Bapak Fulan. Nanti dekat-dekat tahun 2024 tambah lagi terang. Kenduri hari ini disediakan oleh Bapak Fulan. Jangan lupa pilih beliau nanti. Kita mau betul-betul. Maka kalau demikian kita buat kenduri, tidak ada orang yang keberatan. Ada Wahabi aja. Kenapa pokok jadi Wahabi? Yang lagi yang kenduri beda bukan Wahabi, mas Wahabi aja. Maka kenduri itu harus yang berarti. Lebih bagus lagi bila kenduri itu kita arahkan untuk orang ingat kepada hal-hal yang dilupakan. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi dalam hidupnya? Beliau ingin mengangkat kehidupan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang yang menjaga anak yatim itu menanggung kehidupan anak yatim kahataini. Beliau isyarahkan 2 jari dan beliau dekatkan di antara keduanya. Sudah sejak lama saya katakan, kenapa tidak kenduri itu jangan kita adakan di rumah, apalagi pekarangan kita sempit. Datang ke panti asuhan, datang ke rumah-rumah anak yatim. Tanyakan kepada panitia, Pak besok udah ada makan siang anak-anak? Oh belum Pak. Oh kalau begitu besok makan siang anak-anak saya yang tanggung sekaligus ada kenduri, tamu saya undang datang kembali. Maka insya Allah itu menjadi kenduri yang tidak ada seorang pun yang meributkan. Maka kita angkat kenduri. Kemudian yang ketiga, kegiatan maulid diisi dengan ceramah. Ceramah itu seharusnya memperkenalkan sosok Rasulullah, bagaimana kelahiran beliau, keteladanan hidup beliau, dan apa yang harus kita jawab dalam kondisi sekarang. Ketika tahun politik kita jelaskan pilihan politik Rasulullah. Ketika hari-hari biasa tidak ada politik, kita lihat apa kasus yang merebak dalam masyarakat. Oh ternyata di Aceh sekarang karena sedang banyak main chip. Maka kita jelaskan bagaimana permainan chip di zaman Rasulullah. Keteladanan ya. Kita angkat menjawab isu yang sedang berkembang. Maka tidak boleh pesan takwa itu selalu takwa, ittaqullah. Harus ada penjabaran nilai-nilai takwa itu seperti apa. Menjawab tantangan zaman. Kehadiran kita yang sebentar menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Masalahnya hari ini adalah masyarakat tidak ingin dengar sejarah Rasulullah. Maka acara-acara maulid itu yang kita undang berceramah adalah orang yang tidak paham Rasulullah. Sebagai bukti saya tantang sekarang. Dari semua jemaah yang hadir, ini tolong yang tahu jangan jawab ya. Dari semua jemaah yang hadir, berapa orang yang tahu berapa jumlah cucu Nabi? Yang depan ya Bu? Enggak ada yang tahu.
karena yang itu pun jauh. Sepanjang perjalanan sejarah dakwah saya, mulai dari kota sampai ke kampung, dari bandar sampai Ucok Kerut, nggak ada yang tahu jawaban ini. Tetap jawabannya Hasan Hussein cucu di Nabi, anak Basiti Fatimah Zuhrah. Bayangkan kita hidup sudah sampai abad ke-21, tapi cucu Nabi cuma 2, padahal putri 4. Putri Nabi 4. Kalau ayahnya setampan Nabi, ibunya secantik Khadijah, mungkin anak Nabi rutin dengan cantik-cantik anak Nabi. Anak kecil wadang antri galaman. Patutnya anak Nabi anak presiden. Yang dalam katanya berapa orang menantu Nabi dan siapa saja namanya. Bayangkan penjelasan tentang Maulid selama ini tidak pernah menyentuh tentang sejarah keluarga Nabi. Padahal saat kita belajar kitab akidah di kampung-kampung setingkat kifayatul awam saja, itu setelah pembahasan tentang i'tiqad 50-nya bid'ah gitu dari Wahabi. Itu ada penjelasan wa mimma yajibu 'alal muslim, dan sebahagian daripada perkara yang betul daripada sebahagian dari perkara yang wajib diketahui oleh orang muslim bahwa Nabi kita Muhammad sudah diutus keluarganya fulan, itu diceritakan. Kenapa? Agar kita bisa membela syariat Islam dari pembusukan. Jadi betapa Syiah itu selalu mengangkat sejarah antara Abu Bakar dengan Fatimah putri Nabi itu terjadi sengketa. Kenapa? Karena setelah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, tidak pernah lagi bertemu dengan Fatimah sampai Fatimah menjelang ajal. Itu diangkat oleh orang Syiah bahwa Abu Bakar benar-benar orang yang merampas jabatan khalifah dari Ali sampai Fatimah murka. Padahal kalau kita tahu sejarah, kita bisa jawab. Fatimah tidak marah kepada Abu Bakar persoalan khalifah. Fatimah marah kepada, bukan marah, kesal, bukan marah ya. Kesal kepada Abu Bakar karena setelah Rasulullah wafat, Fatimah datang menemui Abu Bakar menagih haknya. Wahai Abu Bakar, setahu saya, ayah saya masih meninggalkan sepetak tanah di Taif. Yang ahli warisnya dari kalangan anak hanya saya saja yang tersisa. Kenapa hak itu tidak engkau berikan kepadaku? Itu pertanyaan Fatimah. Fatimah ini putri Nabi, Fatimah ini orang alim. Tapi sebagai seorang anak gadis yang baru meninggal ayah, beliau tetap merasa prihatin. Maka ada sisi sensitivitas di situ. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Fatimah, kita sudah pernah mendengar sama-sama dari mulut Nabi ketika beliau berucap, nahnu la narithu ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Apabila saat kami meninggal masih ada harta yang tersisa, semua menjadi sedekah. Maka tanah milik Nabi menjadi sedekah. Bahwa engkau putri Nabi, siapapun yang selama hidupnya menjadi beban tanggung jawab Nabi, sekarang berpindah kepadaku. Masalah persoalan ekonomi keluargamu, tanggung jawabku. Istri-istri Nabi menjadi tanggung jawabku. Tetap sebagai seorang putri dari ayahnya, beliau tetap seorang manusia, bukan Nabi. Rasa sedih itu menyebabkan beliau tidak pernah lagi bertemu dengan Abu Bakar, dan itu menyedihkan hati Abu Bakar. Di akhir hayat ketika Fatimah sakit 6 bulan kemudian, Abu Bakar minta izin untuk bertemu dan minta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Mereka saling memaafkan. Tapi ini diangkat oleh orang Syiah. Kenapa Fatimah tidak pernah bertemu Nabi? Tidak pernah bertemu Abu Bakar? Karena Abu Bakar merampas jabatan khalifah dari Ali. Saat kita tidak paham sejarah, kita terbuai. Jadi kita betul, maka perlu paham sejarah. Oleh karena itulah Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa memberikan pengantar tentang sejarah. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Salah satunya, kata beliau, agar kita paham keteladanan supaya bisa mengambil shortcut dari pengalaman hidup orang lain. Kalau kita tidak pernah belajar sejarah, kita selalu akan berada dalam kondisi trial and error, uji coba. Tapi begitu kita baca sejarah kesuksesan orang lain, maka dari jejak yang sama kita bisa ikuti. Begini kita akan sukses. Maka peringatan Maulid yang seharusnya adalah peringatan Maulid yang mendatangkan kegembiraan, bukan peringatan Maulid yang mendatangkan serba salah. Coba perhatikan nanti saat datang bulan Maulid. Ketika bertemu kawan-kawan yang mau datang ke dunia, ai hawan tibu dah. Naundangan popular. Ai ka boleh. Nyangkanya kagundang handaja hana mangat. Bayangkan handaja hana mangat. Mau dijak ku mangat. Handaja hana mau. Mau dijak ka mau. Maka selalu saya kita bak pedimang hana mau. Handaja hana mau. Pun hana mau makin pedimang hana mau. Maka lakukanlah yang mau. Kalau kenduri itu di Maulid, kenduri Maulid itu di masjid, tidak ada orang yang terbebani untuk membawa gula.
Alasan pun jatuh mayang. Nak kenduri alhamdulillah. Maka kalau begitu kita laksanakan. Tapi ramai dah aku yang buka kenduri hancit kurung pelurau. Maka jangan hanya waktu zuhur saja. Benar kenduri bengah, kenduri lehu, kenduri malam. Nyan bibit leher bulan untuk depu. Nyan punya lagi nyan kenduri maulid. Kita berdoa agar setiap hari ada maulid. Nyo depu puhah peng depu itu becik cepat payah bayi kita kali kalau. Maka kita ubah format. Maka ingatkan setiap tamu yang kita undang datang kenduri ke tempat kita, ingatkan, Pak, ini sebatas kenduri, jangan bebani diri Anda dengan menenteng sesuatu. Kalau kita sudah buka jalan demikian, insya Allah orang yang datang tidak terlalu berat bebannya. Hai pahna batapur cita bingar yang baik batapur. Hanya cik dari pun kan ijat tahu kan yang kaya dia nak tahu. Sebab datang itu tiketnya sesuai dengan jumlah roda. Menyajang tempat 3.5 kilo. Jak Honda 3 kilo. Dengan motor 2 kilo. Menyanggota dewan pelam DVD. Itu menjadi beban tersendiri. Maka ini masalah dalam kehidupan kita. Jadi kita kembalikan format. Bukan maulidnya yang salah, tapi cara kita merayakannya itu yang harus kita kritisi kembali. Lalu yang terakhir syaratnya, kenapa kenduri maulid itu dalam bentuk yang konsumtif, tidak dalam bentuk yang produktif. Sekali-kali apalagi dalam kondisi ekonomi yang sekarang baru lalu dari COVID yang sedang murat-marid, kita tidak ubah formatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang monumental. Misalnya saya mau buat kenduri maulid, berapa asumsi biayanya? Oh, sekitar prediksinya itu sekitar 10 juta rupiah. Maka 10 juta kenduri maulid saya cari orang-orang miskin yang produktif, yang mungkin anaknya sedang kuliah perlu biaya, yang mungkin perlu tambahan modal kerja. Saya datang kepada beliau, Pak, saya ada rencana kenduri maulid tahun ini, anggarannya 10 juta rupiah. Daripada kenduri maulid pahalanya mengalir sekali saja dari perut ke septic tank, nyelejuk juga nanti kita apa? Mudah-mudahan bisa bergerak ekonomi keluarga Anda. Kalau begini bentuknya, maka akan lebih produktif. Maka hari pegang maulid kampungnya kayak pegang bid'ah, buat secara terpusat di masjid. Maka semua keluarga diarahkan bawa hidang sama-sama masjid, undang tamu masing-masing. Maka berapapun banyak keluarga yang mengundang kita di kampung tersebut, semuanya terhubung di masjid dan makan sekali. Selesai. Tapi kita tidak semarak, bukan? Karena kita ingin tunjukkan identitas sosial kita dengan banyaknya tamu yang datang. Kan? Banyak yang buka kenduri, macet jalan kampung. Hanya untuk menunjukkan identitas sosial, bukan karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan pesan dari panitia, saya berbicara sekitar setengah jam, ini sudah 36 menit. Maka kita padakan provokasi sampai di sini dulu. Tadi saya cemburu karena beliau disebutkan Ustaz Mursalin Basyah LCMA. Ini kembali cipta MA, kayaknya lagi ada bukan MA. Karena saya tidak selesai kuliah. Hanya LCP karena kampung dalam Alucun. LC. Tidak selesai kuliah saya gara-gara Tengku Fadil Rami. Awalnya dari Puau. Oh enggak ya. Saya pulang lebih cepat dari kawan-kawan yang lain berdua dengan Abi Hatta. Abi Hatta Wogono dan Wogono, kamu dua senasib kami, sedang dalam perjodohan yang belum tentu nasib. Ya, tapi beliau jadi, saya gagal. Ya. Sampai kembali, saya pertahankan untuk tetap dalam status tidak selesai kuliah, agar menjadi contoh bagi orang lain. Ada hanya gelar UDC. Tidak ada gelar akademik, Anda bisa bertahan hidup juga. Maka alhamdulillah saya masih bertahan hidup sampai hari ini. Bisa menggoda seorang perempuan jadi istri, dan alhamdulillah bisa produksi sudah 4 orang anak sampai sekarang. Mantap lah, ya. Maka oleh karena itu, yang kuliah silakan kuliah, yang gelar akademik silakan dicari, tapi jangan jadikan itu sebagai harga mati. Biarlah negara kita saja yang sibuk dengan harga mati. NKRI harga mati, vaksinasi harga mati. Enggak vaksin bisa mati, yang sudah vaksin mati juga. Bagaimana harga mati? Jadi kita yang penting ada kiprah dalam hidup ini, ilmu kita bermanfaat. Berikan apa yang terbaik yang mampu Anda berikan. Jangan pernah berpikir tentang bayaran, jangan pernah berpikir tentang gaji. Berikan yang terbaik. Bila sekarang Anda dibayar tidak layak, ke depan insya Allah akan ada orang yang bersedia membayar dengan nilai yang layak. Maka jangan kurangkan kapasitas hanya karena kurang isi tas. Tingkatkan kapasitas, maka isi tas akan meningkat insya Allah. Makanya tasnya saya bawa sendiri. Jadi hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.